Ebi. Halo. Adek. Stop. Pak, Ore baru datang. Bapak kayak gugur bunga, Pak. Udah datang. Ada Aura Kasih, tepuk tangan buat Aura Kasih. Tuh. Aura kebetulan Ebi ini ngefans banget sama Aura. Mendingan sekarang karena Tante Aura udah datang, Ebi masuk ke kamar. Ebi. Om Irfan sama Tante ini mau ngobrol sesuatu yang anak-anak gak boleh tahu. Iya, jadi mending Ebi masuk ke kamar. Ebi tutup mata deh. Tapi kan denger. Tante Ola, masa Ebi nggak boleh dengar Tante Ola ngomong, karena suara Tante Ola kan bisa nyejukin hati Ebi. Tadi. Biasanya kalau gitu sambil gelendotan, kok ini enggak takut ya? Enggak berani gelendotan. Takut. Biasanya nih kalau ada bicara perempuan langsung gini, tante. Biasa gitu. Kok Aura nggak berani sih? Sekarang nggak gelendotan. Maunya? Glenn Fredly. Ebi pulang dulu ke kamar lah. Dadah. Kita masuk ke ada ngobrol. Jadi Aura Kasih nggak gelendotan lagi. Tapi Glenn Fredly. Ya mungkin Ebi bener-bener. Ebi takut terpesona dari sini. Nanti kita bahas mengenai Aura Kasih dan Glenn Fredly. Tapi yang kita bahas sekarang adalah kecantikannya dulu. Nah. Ini emang lagi heboh banget loh diberitakan. Seru banget ada orang yang mengaku dirinya adalah dokter kecantikan, tapi dia melakukan tindakan kecantikannya itu adalah di toilet mall. Jadi transaksi lewat telepon, gitu di mana terus udah ketemu di mall, masuk ke toilet dilakukan. Nah, dilakukan, tapi kenapa masalahnya orang itu percaya kalau itu dokter ya? Kadang-kadang orang melakukan apapun untuk sebuah kecantikan. Kok tahu sih, pernah ya? Karena saya juga cantik. Nah, Aura, ngelihat tadi kasus tadi, emang perempuan tuh kadang-kadang untuk sampai satu titik cantik dan puas berani melakukan apapun ya? Gak peduli sakit, gak peduli biaya kadang-kadang. Kenapa ngomong kecantikan cuma sama Aura? Gue sebagai perempuan tersinggung loh. Sini. Gue lihat dulu cantiknya seperti apa. Coba diam dulu. Ini juga cantik kali. Maaf, Mbak. Ya? Mau nanya? Ya? Mukanya sebelah mana ya? Mau lihat muka saya? Ini jarang dimiliki orang lain. Apa gak nunduk? Agak di bawah soalnya. Aura, ya. Melihat tadi ada apa sih dokter kecantikan yang tertangkap basah melakukan malpraktek. Dia juga dokter juga nggak tahu juga ya. Nggak dokter, bukan dokter katanya. Kadang-kadang cuma kursus kecantikan langsung ada sertifikat menyebutkan dirinya adalah dokter kecantikan. Gimana melihat kasus seperti ini? Miris aja sih, berarti kan sebegitu obsesinya cewek-cewek untuk jadi cantik. Even ada yang nawarin kayak gitu aja dengan harga murah, dia pasti mau tanpa nyari tahu ini beneran dokter atau mungkin ahli kecantikan apa bukan gitu. Itu dia. Karena menurut aku banyak banget di salon juga ada kok yang saya bisa ini bisa itu tapi ternyata juga gagal gitu. Iya. Dulu juga kan pernah kasus yang disuntikin apa ternyata itu ada bahan kimia untuk pabrik kayak silikon seperti itu ya. Walaupun kata orang katanya beauty is pain. Sakit, harus sakit dulu baru cantik. Nah itu kadang-kadang nggak apa-apa dia sakit, nggak apa-apa dia bayar mahal, yang penting cantik tanpa ada prosedur yang tepat ya. Ya pernah ditawarkan seperti itu juga? Banyak sih, maksudnya diiniin deh pasti jadi bagus gitu. Tapi kalau gue pribadi ya udahlah seadanya aja. Kalau udah segini takutnya akan merubah lagi gitu. Kecuali yang memang harus dibenerin ya. Misalnya ini gue nih kecelakaan nih harus dibenerin, diapain ya gitu loh. Tapi yang bahannya juga memang aman dan orangnya yang pasti terpercaya sih. Misalnya ada ini koreksi ya. Ada ini koreksi nggak bukan dari Aura Kasih? Belum. Berarti mau kok belum? Nggak tahu ya. Ada kesempatan kamu pengen koreksi apa? Bagian apa? Aduh, koreksi apa ya? Kalau lu kan kerutannya mulai banyak. Makanya jangan kebanyakan senyum, coba senyum. Kan semuanya narik. Tapi gue segini aja gue udah laku, banyak yang suka. Kenapa? Segini doang. Lu bilang apa banyak yang suka? Perasaan lo doang.
Andai ada kesempatan orang kasih diberikan kesempatan untuk merubah, mengoreksi bagian muka. Apa ya? Hidung kali kurang mancung nggak? Hah? Muka gimana lagi? Tapi ada beberapa sih, karena misalkan dulu kan gue gemuk banget gitu, terus kekurus tuh jadi mulai berubah dan belum dioperasi aja orang-orang udah bilang dia operasi ya. Kok zaman dulunya beda sama sekarang? Padahal kan dulu gue gendut, sekarang kurus, ya pasti tulangnya lebih kelihatan. Dulu pernah gendut emang? Gendut 60-an. Dia juga pernah gendut, berarti lu masih ada harapan. Irfan, gue udah turun, Van. Asal lu tahu. Berapa kilo? Setengah on. Indri tuh nggak gendut, tapi gede. Nah. Karena Neng bercanda Neng. Aduh. Dia ngomongin gede bikin lu tersinggung. Enggak. Gue tersinggung. Terserah, itu urusan lo. Kadang-kadang wanita itu berusaha melakukan apapun karena faktor pasangannya. Misal seorang istri, karena suaminya ngomong-ngomong, ih mama kok gitu sih, mukanya kok gini, ini, lihat si ini sih bibirnya ranum, hidungnya mancung, kulitnya putih. Kalau gue tonjok lagi. Kadang tuh standar kecantikan zaman sekarang tuh gitu, harus kurus, harus putih, rambutnya juga panjang, matanya belok, alisnya hitam. Oh, tukang sulam kali ya seorang. Nah, pasangan sendiri sekarang Glenn Fredly. Aduh. Apakah dia suka komplain-komplain nggak? Enggak sih. Justru kalau gue makeup terlalu lebay, dia pasti ya simple aja gitu. Karena perempuan zaman sekarang itu udah nggak kayak yang orang biasa, yang nggak mainstream gitu. Maksudnya yang makeupnya tebal itu yang cantik, enggak. Justru makin natural, malah makin kelihatan cantiknya dan aslinya gitu loh. Tren makeup juga berubah-ubah ya. Edi! Kenapa Edi? Edi! Om Ipan, jalan Ebi. Ini tamunya kayaknya tamu cantik lagi. Jangan itu. Ya itu berarti gue aja kan, itu berarti kita ada tante lagi. Kalau tamunya cantik biar lagi. Kalau Ya udah, jangan kemana-mana, kita dia ada aja. Ini ada tamu. Tante ini. Biar Ada tamu, bukan malah gelut di sini. Gelut apa tuh? Gelut di sini. Oh gelut mah bahasa Sunda. Tante biar Ebi. Ada ibu dokter. Baik. Dokter. Ya ampun, kamu kecil banget. Iya, udah gede. Tuh, udah gede banget. Betisnya juga gede. Ada dokter Debbie Finski. Dokter di mana? Silakan di mana saja Oke. dokter. Ini sih dokter keluarga aku juga. Iya, Dokter Pak salam Jenderal dari- dan Ibu, salam. Salam. Karena Salam udah ada dari dokter, kita kembali di Ada ngobrol. Yang benar siapa? Oh iya. Bilang aku salah, aku minta maaf. Salah, aku minta maaf. Oke. Masuk lagi besok 5.000 ya. Ya masih di ada-ada aja. Om Ebi di sini apa ke belakang? Terserah Ebi di belakang aja ya. Ebi kuat nggak mendengar pembicaraan kita? Ebi ntar kan ada gimmick lagi, mending di belakang. Dibilangin. Itu rahasia kita. Di sini aja. Ya Nih, udah, Ibu di dokter sini. salam dari mamah mertua aku, katanya makasih bilang buat Bu Dokter. Salam Tuh. hormat Bapak Ibu Jenderal yang rendah hati luar biasa. Jadi kenapa sih kok bisa kenal banget sama ibu Kenal, dokter? jadi dulu pas saya persiapan pernikahan pun dirawat oleh Dokter Debbie Finski bareng calon Iya. istri aku saat itu. Iya. Dari luar dan dalam ya dok ya. Iya. Makanya langsung Perawatan talk share ya? pranikah. Perawatan prewedding, Iya. terus Ibu Bapak juga waktu itu masih Pangdam ya, Betul. Pangdam 7 Wirbuana kalau nggak salah. Betul. Jadi dirawat, jadi dari luar cantik, dalam cantik. Dan istri lo yang cantik, bukan lu yang cantik. Tapi kan pas nikah itu harus paripurna semuanya. Paripurna dan berbuah manis semuanya, alhamdulillah. Jadi talk chair. 4 anaknya langsung. Iya. Karena cantik itu nggak hanya dari luar, yang penting itu dari dalam. Nah. Ya. Tepuk tangan dulu dong buat Dokter Debbie Finski. Bapak Mirsa, pasti beberapa orang sudah banyak yang tahu Dokter Debbie Finski ini siapa. Dokter Debbie Finski ini adalah Presiden Anti-Aging sedunia. Sedunia.
wakilnya dari Jerman, dari Inggris, dan dari Australia. Presidennya cukup bendera merah putih aja. Dok, tadi kita ngeliat sebuah tayangan. Iya. Ada beberapa orang yang Menganggap dirinya karena dokter. mengaku-ngaku dirinya dokter, apalagi dokter kecantikan, asal memasukkan beberapa cairan, Iya. terus ada tindakan-tindakan yang sebetulnya hanya bisa dilakukan oleh dokter spesialis. Iya anti-aging benar. seperti Jadi dokter. tidak semua orang boleh melakukan dan tidak semua dokter boleh melakukan. Jadi harus dokter yang berkompetensi. Kemudian kalau kita mau memilih dokter, sebaiknya ya lihat-lihat dulu, itu Facebook juga dipakai, internet dipakai untuk mencari informasi. Jadi saya merasa penting hadir di sini untuk mengedukasi masyarakat. Betul, Terima kasih betul. sudah diundang sama Ada-Ada aja. Sama-sama, terima Iya. kasih juga telah hadir dokter. Ada dokter, Ya. ada sebuah klinik kecantikan Ya. datang, banyak aja kayak piagam-piagam gitu difigurain gitu. Oh, sertifikat apa. Jadi seolah-olah berpengalaman gitu Betul. ya. Padahal itu cuma kursus-kursus dikit. Iya, karena kursus 1-2 hari tidaklah cukup untuk membuat seseorang menjadi begitu expert. Jadi perlu jam terbang. Dan sayang sekali yang jam terbangnya tinggi dan menggunakan obat-obat yang sudah ada Badan POM-nya, FDA approved, itu kadang-kadang pasien merasa, waduh, harganya terlalu, sehingga sebagian masyarakat mahal dan sebagian masyarakat memilih yang instan. Akhirnya yang dipilih yang kemarin itu. Yang abal-abal. Abal-abal. Ada berisiko sangat tinggi. Iya. Oh, dokter tuh ngambil pendidikannya di mana, Dok? Saya mengambil di Prancis untuk AMS, kemudian untuk hormon saya mengambil di Brussels, Belgia, dan terakhir preventive medicine di Dresden International University di Jerman. Nah, mumpung ada dokternya, kita akan cari ilmu banyak ya, Dok ya. Mumpung Iya, di sini mencari ya. ilmu sebenarnya tujuannya adalah supaya kita bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Betul. Karena menjadi dokter sebenarnya adalah menjadi seorang pelayan. Masyarakat mempercayakan kesehatannya, wajahnya. Masa kita memberikan sembarangan? Dan Iya, kita harus iya. memilih yang terbaik. Oke. Bahkan di klinik ada Profesor Jafar, jadi Irfan kenal Iya, juga. tahu, Jadi tahu. kita buat suatu badan yang dia mengawasi apa Bukan yang sembarangan dipakai. ya, Dok, ya? Betul. Karena sering juga perusahaan-perusahaan obat kayak yang kemarin yang digunakan silikon industri, Itu bukan dia. Buat pabrik. silikon medis. Nanti Iya. yang Wow. tentang silikon ada pembahasan khusus nanti. Oke, Tapi baik. ini nih, Dok. Sekarang kan kita tuh sebetulnya kalau zaman dulu perawatan itu cukup dengan alami-alami saja. Iya. Tumbuh-tumbuhan, Misal kayak tadi herbal. mata pakai timun Itu gitu. bagus. Apa saja sih, Dok? Timun terus apa lagi sih? Iya, banyak yang bisa kita pakai. Jadi yang pingin bibirnya pink itu sebenarnya kita bisa pakai strawberry. Terus yang ingin kencang, campuran dari putih telur. Kalau kulitnya kering kita bisa campur dengan alpukat. Ya. Nah, itu jadi banyak sekali kekayaan alam Indonesia yang bisa kita manfaatkan. Sebenarnya dari World Council sendiri sudah ada membuat penelitian mengenai herbal-herbal itu, dan itu bisa digunakan. Ya. Hanya yang ingin instan dan lebih cepat memang harus memanfaatkan teknologi kedokteran. Betul. Nah, tau nggak, Dokter Debbie Vince itu bisa juga istilahnya apa, regenerasi sel ya, Dok ya? Iya. Maksudnya apa Tadi saya sih? ngobrol sama Aura Kasih, Aura gini, masa sih, Pan? Jadi emang tidak hanya luar, dalam juga bisa Dalam diregenerasi untuk ya? seperti stem cell sudah bisa digunakan dari tubuh sendiri. Betul. Terus itu yang dulu saya pernah itu, Dok, yang buat otak, ada yang juga buat jantung. Iya benar-benar. Jadi sudah ada live cell, stem cell yang kita pakai untuk bermanfaat untuk otak, untuk jantung kita, untuk ovarium tidak mudah menopause. Oh, jadi lo pakai yang tidak mudah menopause. Bukan yang itu. Iya, Irfan yang buat iya. cowok, Irfan yang buat cowok. Iya. Dan semua melalui pemeriksaan dulu, Aura, benar Nah, ya. gitu, Jadi tidak bisa asal langsung juga. ya. Aura mau nanya apa? Aura penasaran Aura banget. sudah cantik. Oh, ada nih dalamannya nih. Kayak aku regenerasi otak lah ya. Dia tadi cerita, kan aku bilang Iya. aku regenerasi otak. Seru juga yang prosesnya berapa jam nggak boleh mikir, Dok. Iya, Karena kan terkontaminasi, udah banyak pegang handphone, radiasi, Iya, kan jadi agak-agak betul. lemot. Jadi sebenarnya. betul. Ini Aura cerdas juga ya ternyata ya. Dokter pikir cuma pinter, ternyata pinter plus cerdas. Jadi handphone, gelombang elektromagnetik bisa membuat otak kita mengalami proses degenerasi untuk dendrit sarafnya juga. Jadi ada juga yang kedua, saya lihat putih banget, hati-hati. Gizinya harus cukup, jangan sampai kita anemia. Karena gejala awal anemia adalah pikun. Oh gitu. Ya, short term memory berkurang. Lo jadi sering lupa nama gue lo, Van. Siapa Anda? Mungkin nggak tanya. Jadi jangan bangga putih. Iya, terus, iya. Dia lengkap juga berarti. Oh gitu. Iya, jadi boleh cantik tapi juga lebih penting sehat dari dalam. Jadi kalau bisa kombinasi. Oh gitu. Kalau Aura sendiri perawatan rutin yang suka dilakukan apa saja, Aura?
Kasih tahu kali, bocorin. Jujur, aku udah nggak pernah tradisional. Aku udah nggak pernah facial, terus kayak apa badan juga udah nggak pernah, suntik vitamin udah nggak pernah. Cuman biasanya di rumah itu kayak luluran sendiri. Terus kalau muka yang tadi kayak pakai putih telur, terus Itu beneran putih telur. Iya. Telur, kuningnya dipisahin. Iya, mendingan aja. Tapi jangan lupa dicuci ya, karena kalau lupa dicuci masalah baru timbul. Bikin kenceng ya? Enggak, jadi segar banget. Karena kan itu protein asam amino, abis itu mau dimanfaatkan digoreng juga bisa. Jadi nanti kalau mau goreng setelah pakai putih telur, taruh gorengan. Putih telur ini gimana digituin terus sampai kering terus sampai Penasaran banget deh. sampai berkerak itu Dilap aja pakai air panas. Dilap pakai waslap, pakai air panas, udah kulitnya putih segar. Itu juga bisa kita campurkan nanti kalau ingin agak wangi dengan bunga melati misalnya atau air mawar. Pantesan dokter lama tante Ola kayak bidadari. Tapi kalau udah gede, jadi gini, di dunia ini mukanya tuh nggak semuanya kayak Tante Indri, ada juga yang cantik-cantik. Ebi standarnya Oke. ya. Ebi baik banget ya. Selama ini ngerawat Ebi Tante Indri loh, walaupun muka nggak seberapa tapi kasih sayang Tante Indri luar biasa. Kalau Tante Ola sama Apalagi yang bisa gue dokter, banggain coba. kalau Tante Ola sama dokter mukanya kayak bidadari. Kalau Makasih, Tante Ebi. Indi Thank you. hatinya kayak bidadari. Tapi Apa? kalau Om Indra, kalau Om Irfan, Kalau Om Ipan juga kayak bundanya Ebi. udah Ebi mending pamit aja mendingan deh. pamit belajar. Pamit. Enggak. Pasti nyuruh Ebi pamit disuruh sama Terus baca kreatif. tuh. Pamit belajar sama cabe. Nanti kalau lu nggak keluar, Beca. kalau lu nggak keluar, becanya nggak masuk kasihan. Ya udah Ebi mau belajar dulu. Dokter, Ebi mau. Tunggu, Ebi tingginya berapa? Umurnya berapa? Aku umurnya 7 bulan setengah. Ini perlu suntik hormon nih. Ebi udah pakai baju SD. Kenalin dulu. Introduce myself. Oke, kan dokter dari presiden luar negeri sedunia. Ebi mau Masih presiden luar negeri. Nanti Ebi kamu masih. Oh iya. Presiden luar negeri sedunia. I want to introduce myself. My name is Ebi. My long name is Ucing Ola Ebi. Dah, 7 tahun udah tinggi banget ya. Ini metodenya terlalu Kan kita perlu lagi bicarakan disuntik, soal kecantikan dok. Sebenarnya cantik versi dokter tuh seperti apa sih? Iya, udah berapa kali nih Indri, kalau dokter tuh punya definisi cantik itu harus bisa dinikmati oleh 5 panca indera. 5 panca indera 1. Ya, mata. pasti. Jadi mata melihat perempuan itu harus kelihatan indah. Jadi tidak harus bajunya mahal, tapi rapi nih kayak Ora, kayak Indri nih. Iya. Cakep. Kemudian dicium hidungnya, perempuan itu wangi. Gak apa-apa kalau lagi masak bau bawang juga harum menurut dokter ya. Iya. Harum bawang sebenarnya. Ya, tapi nggak apa-apa kan. Kemudian lidah. Kalau lidah jangan dijilat-jilat perempuan itu, tapi perempuan itu harus bisa membuat sesuatu yang bisa dinikmati, memasak. Perempuan gue jangan bisa masak. Pamit dulu Om. Kenapa? Baru panca indera ketiga aja udah nggak bagus. Udah Oke. Saya udah gagal itu. Mata harus indah Iya kan dipandang. bisa dipelajari. Nah, hidung harus enak dihirup. Iya. Telinga. Telinga waktu perempuan bicara, perempuan itu perhiasan suami. Harusnya waktu pulang ke rumah suami jadi tentram. Kita juga anak perempuan pulang ke rumah orang tua jadi senang, bukan jadi stres karena kuat itu nggak cantik. Sebentar, gimana? Mata lumayan lah ya, mata lumayan. Kalau ya. mata gue penampilan Lumayan. lumayan. Bagus. Hidung. Kalau hidung harum, gue harum melati. Lidah, Lidah fail. kuping.
Itu dia tuh. Baru empat. Satu lagi. Kulit. Kulitnya kalau diraba halus. Tuh. Coba yang Halus. ini coba. Licin. Dan garis mahal lagi. Kayak jalanan di Jakarta lubang-lubang ya. Terus Bang. Ya, dan perawatan seperti itu kan tidak harus yang mahal. Iya betul. Ya. Apapun bisa, yang penting kita niatnya ya. Ya, yang penting niat. Dari 5 gue 3 fail. Enggak lah ini. Dan ada kita akan ngobrol lagi dengan orang kasih dan juga dokter Debbie Finsky. Banyak ilmu di sini, jangan kemana-mana. Tetapi ada-ada aja. Terima kasih Anda masih menyaksikan ada-ada aja. Ya, semua perempuan pasti ingin cantik, walaupun kecantikan itu relatif, tapi jelek itu mutlak, gitu ya, itu bercandaan. Indri kenapa? Kenapa sih? Indri. Gue masih kepikiran, Apa? dari 5 panca indera gue semua fail. Semua. Tadi apa? Wangi. Kulit. Fail. Kasar, kebanyakan nyuci. Terus Wangi nggak seberapa. Penglihatan standar di bawah rata-rata. Lidah, Lidah, boro-boro bisa masak. kuping. Tukang gosip. Jadi cuma ada 2 panca indera, itu mata dilihat Lumayan itu pun cantik. lumayan. Itu udah maksimal. Itu kalau penciuman, Kalau penciuman gue tiap hari asal tahu ya. Gue tuh seliter buat parfum, yang penting Wangi harum, dia, wangi. Malah gue udah nggak pakai semprot. Bagaimana? Diminum parfumnya. Tapi ini menarik loh, yang disampaikan oleh Debbie Finsky bahwa kecantikan perempuan itu dia dari 5 panca indera harus memenuhi syarat dan Iya, dan bisa Nggak usah dipelajari. nggak usah diulang, kan banyak pembahasan lain. kan menyimpulkan dari segmen sebelumnya. Udah Dan penonton tahu udah. yang paling penting itu dipersembahkan untuk pasangan kita. Betul. Ya. Jangan pas di rumah bau asem, pas keluar Iya. wangi. Gitu. Bentar, ini kok lampunya mati? Kenapa? Lagi gue bilang, kok agak redup-redup gimana gitu. Belum ini, tokennya belum isi. Oke, Dok. Zaman sekarang tampaknya sih Kan rumah gangguan kesehatan kita khususnya penampilan dari luar ya. Iya. Kayaknya makin buruk dibanding zaman dulu. Apakah faktor radiasi, Iya, polusi? faktor betul Irfan. Jadi faktor polusi sekarang ada indoor dan outdoor pollution. Jadi Oke. makanan kita, kemudian toksin di mana-mana. Terus dulu kan orang di Taman Firdaus jalan kaki, sekarang naik mobil. Ya. Dulu orang mau makan ayamnya dikejar sendiri, sekarang kan tinggal pesen. Iya, Beda. betul. Beda. Makanya harus banyak olahraga juga, jangan lupa. Ya. Jadi hidup sehat itu sangat penting Sangat ya. penting. Siapa tidak berolahraga sekarang akan membayarnya di ICU nanti. Amin. Jangan sampai. Ini baru ngomong sama Aura main tenis ya? Tadi ngomongin apa sih, emang betapa pentingnya olahraga juga Iya, ternyata ya? penting untuk olahraga. Mudah-mudahan pemirsa ada-ada aja pada olahraga ya. Harus. Karena keringat keluar pun itu jadi toksinnya keluar ya, Iya, itunya dan ya. olahraga nggak usah susah-susah. Detox. Kadang-kadang pasien bilang, aduh dok aku nggak bisa olahraga, tangannya udah gede banget. Boleh kasih contoh nggak sih? Boleh. Ya, jadi gini nih, mungkin ya Ayo Aura. latihan ya. Olahraga bersama Debbie Finsky. Nah, buka kakinya, Buka. tarik napas, buang napas, tarik perutnya ke dalam. Tarik Coba, perutnya ke Irfan. dalam. Udah. Tarik, Irfan, tarik ya. Ditarik, Tahan 5 detik. Tahan 5 Lakukan 20 pagi, 20 sore. Kalau perutnya kegedean, lakukan siang malam. Oke, ayo Tahan perutnya. Ya, terus yang tangannya gede, kita sambil di kantor nih misalnya nih komputer ya. Nah, terus aduh dok nggak ada waktu olahraga. Ada yang tangannya goyang-goyang gini? Iya. Tidak. Sebentar. Aku pakai ini. Sebentar. Ini harus ada contoh dengan real. Aura ini ya di sini ya. Nah diputer. 1, 2, ayo yang merasa tangannya gede. Pinggulnya goyang-goyang. Ini bikin itu juga ya? Ya, Bikin lebih kencang lagi. lebih kenceng lagi. Nah lihat tuh Indri bagus banget. Bener. Ya itu Itu penting banget. goyangnya ini ya tangan. Itu simpel. Dia Irfan jadi simpel, nggak usah nunggu ke gym. Dan kalau buat ininya sekolahnya ya, ini susah ya. Jadi Harus gini kali ya. jangan ke belakang, tarik, kecilin. Yo, itu bagus supaya dokternya bagus. Jangan duduk melulu, bener kan?
Jadi bisa kalau yang tadi seperti ini dilakukan 2 hari berturut-turut kali ya. Dilakukan setiap hari sepanjang hidup. Jadi yang paling susah sebenarnya adalah mengubah gaya hidup. Oh gitu. Jadi kalau bisa kita punya gaya hidup sehat supaya hemat, tidak membayar rumah sakit. Itu perannya anti-aging. Oke. Ini banyak ilmu ke mama ya. Nah, dari tadi dokter ngomong anti-aging. Bedanya antara dokter kecantikan dengan dokter anti-aging. Ya, sama klinik kecantikan dengan ahli-ahlinya di dalamnya katanya. Iya, sangat berbeda. Jadi kecantikan kita beda ya. Anti-aging kecantikan kulit kelamin. Kulit kelamin untuk kulit dan penyakit kelamin. Ya. Kecantikan melulu estetik. Tapi anti-aging adalah suatu paradigma baru dalam ilmu kedokteran, di mana kita mencegah daripada mengobati. Jadi anti-aging itu menemukan penyakit sebelum penyakit menjadi parah. Jadi tetap anti-aging memerlukan spesialisasi yang lain. Misalnya orang diabetes, sama dokter spesialis penyakit dalam dikasih obat diabetes. Tapi anti-aging melihat kenapa sakit diabetes. Oh, pankreasnya, maka diterapi juga untuk stem cell untuk pankreasnya dan hormonalnya itu. Oh gitu. Ya, jadi sakit tidak menjadi parah. Tadi Aura tidak nanya, pikun juga. Nah betul, umur ya. Umur berapa saja sih pasien dokter? Nah, pasienku yang paling muda itu ada yang dari 1,5 tahun karena mengalami Down syndrome. Iya. Oh iya. Jadi genetik. Jadi kita melakukan nutrigenomik. Nah, dan umur di anti-aging itu umur biologis lebih penting daripada umur KTP. Ya, siapa tahu ada pemirsa yang umurnya baru 25 tapi ternyata kolesterolnya tinggi. Tuh kan Kinda gue lagi 25 tahun kan? Dokter kayaknya. Kenapa? Saya nggak tahu dokter datang ke sini emang nggak tahu apa sebenarnya emang mau saya yang kena terus, Atau Pak. mungkin ibu yang perasa sensitif. Saya pokoknya merasa aja, Pak. Contoh umur 25. Kenapa ini nggak 26, 27, Pak? Ini berapa? Saya 25, Pak. Oh gitu, Indri. Indri, I love you, Indri. Makasih, Dok. Pokoknya saya akan tuntut dokter untuk merawat saya seumur hidup. Dengan Jadi, senang hati. Pola hidup itu sangat penting. Begitupun pola makan. Iya, pola hidup, pola makan, dan juga pemirsa jangan lupa kasih tahu orang tua kita juga. Iya. Ajak mereka olahraga. Gitu. Ajak mereka makanan di rumah itu penting untuk pilih. Kalau orang sih menjaga makanan nggak sih? Jujur nggak juga sih. Soalnya kalau aku Bu, sebenarnya dimakan, Bu, deh. Ya, ini metabolismenya masih bagus. Tapi jadi masih kok nggak? Iya. gue sehari makan bisa sampai 4 kali dan itu selalu nasi gitu. Aura kasih. Iya, tapi aku rajin cek ada misalkan ada diabetes atau mungkin berlebihan gula atau apa enggak. Jadi dari situ aku mulai ayo deh mungkin nasinya kurangin sedikit tapi lauknya banyak. Intinya sih yang tahu tubuh kita ya diri kita Diri sendiri. kita tahu sendiri. batasan-batasannya. Dan perhatikan kita punya penyakit genetik apa tidak. Jadi kalau mau kecantikan juga mikir kalau mau bedah plastik harusnya diperiksa darahnya dulu. Misalnya, oh bapak saya stroke, ibu saya penyakit jantung, hati-hati. Waktu melakukan biasanya dokter bedah akan melakukan pemeriksaan dulu. Jadi nggak boleh langsung diajak ke toilet ya. Oh iya, ke toilet langsung di Iya, untuk Ebi mau kenalin kalian sama tantonya Ebi. Siapa namanya? Tante Jebi banyak banget tante-tantenya. Tante, bukan tante ini minggir dulu. Tante. Bukan tante Ipan. Tante Ipan minggir dulu. Nih, Abi mau kenalin ada Tante Ola sama Tante Dokter Presiden sedunia bahasa Inggris. Apa Ebi? Tante dokter apa? Tante Dokter Presiden sedunia bahasa Inggris. Dr. Baby Finsky, Presiden Anti-Aging sedunia. Presiden anti aging Aging. Tulisannya apa? Aging. Juga. Iya, salam Irfan. Itu sama ya. Dokter, aku Tapi kenapa nggak jatuh? Ebi baru. Harusnya jatuh. Ebi, tunggu stop. Ebi kalau jatuh, gimmicknya
Ebi nggak jatuh, jadi malu, jadi takut. Ulang. Nggak sengaja Tapi yang patah nggak mau disuntik. Ada yang patah, punya patah. Dokter, Ebi patah. Ebi sakit banget, itu sakit. Yang mana? Yang mana ya? Dokter, gara-gara jatuh kaki Ebi bengkak loh. Ini udah begini. Aduh. Ya ampun, Ebi, itu anaconda. Ngadep kamera. Ya ampun, ini kaki apa singkong bakar? Gede banget. Dokter, itu bukan singkong, itu anaconda. Kenalin dulu ini teman-temannya Ebi, dokter. Ini cantik banget. Aku Bebe tante, aku Caca. Ini kelas berapa ya? Bebe tante. Malaka. Udah tahu Bebe, Caca. Apa kita? Kelas 5,5. Oh, Iya, ada kelas 5,5. Iya. Kenapa tinggi-tinggi apa dikasih 5,5. growth hormon ya? Nah, Hormon itu tinggi. dia. Jadi kepala sekolah kita raksasa, anak muridnya segede-gede kita. Perlu disuntik. Tante dokter sedunia bahasa Inggris. Iya. Ebi mau nanya. Iya. Ini teman-teman Ebi kan pada jelek mukanya. Ebi tuh kasihan. Itu mau ngatain teman-teman Ebi jelek. Itu nggak baik kalau bilang teman-teman Ebi jelek. Mereka tidak jelek, tapi buruk. Iya. Yang mana yang jelek? Ini kayaknya cantik dua-duanya. Oh dokter. Emang kenapa kalau jelek emang kenapa? Maksudnya mereka umur segini udah boleh perawatan belum? Tuh. Oh, kelas 5,5 boleh perawatan tapi perawatan yang alami. Yang Oh, iya. dicombean gitu. Itu mah alami. Tante orang ketawa terus lucu ya tante. Lucu, tangannya jangan ikutan. Kalau dokter boleh pegang-pegang, kalau bukan nggak boleh. Kan Ebi mau jadi dokter. Oh, gitu. Iya makanya tangan dokter kenapa? Enak juga jadi Ebi, enak Ebi. Dokter, aku mau tanya, kira-kira contoh perawatan yang alamiah itu apa? Aduh, segmen lu ngomongin 2 segmen. Tadi aku lagi Iya, menjaga kebersihan wajah. Kemudian karena umurnya udah berapa ya? 11 ya, 12? enggak, aku umurnya 6 tahun mau jalan di tempat. 6 tahun. Nggak bisa ngitung. Ebi berapa? Teman-teman Ebi 0 besar sekolahnya. Bagusnya ada SD. Nilainya 0 besar. Kalau Edi pinter nggak? Oh Ebi pintar banget. Nilainya berapa? Oh, orang Ebi nilainya 10. Jadi berapa? Yang paling gede 100. Oh gitu. Oke. Jadi contohnya apa sih, Buat Dok? anak-anak kok Iya, perawatan buat anak-anak, ya Ebi juga ya, bukan cuma teman-teman yang cantik ini, jaga kebersihan tubuh itu paling penting. Jaga kebersihan, cuci tangan. Wajahnya ini kayaknya udah pakai makeup ya? Tunggu dokter. Ya. Jadi dokter lagi ngejelasin. Ngapain nanggulin Tante Aura? Tante menangis. Tante Aura sedih. Coba dong suara Glenn Fredly. Glenn Fredly. Glenn Fredly. Itu celana. Oh ini dia. Dari C. Kita panggil Glenn Fredly. Terserah kali ini, semua ku takkan peduli. Ku tak sanggup lagi, mulai kini semua terserah. Sekarang kita minta Tompi. Aku yang sama. Turunin ke G. Terserah untuk berubah batu. Hari ini sungguh aku takkan peduli. Tapi Glenn Fredly udah. Tompi udah. Sandi Sandoro. Malam biru. Tunggu ya. Ini mau nyanyi lagi Sandoro. Sandi.
makanya kalau mau biar Om Ipan sama Tante Indi nggak tua-tua, berarti harus ke dokter. Soalnya Baby pasti kasihan kalau Tante dan Om Ipan udah mulai menua. Ebi, kalau dia sama Ngina beda tipis enggak ya. Ngina, Om Irfan sama Tante Indri sih segini ya emang sudah di usianya. Iya, emang awet Ebi tua. 7 tahun ke orang tua banget. Ebi mau operasi plastik aja deh. Operasi plastik. Nah, operasi plastik gimana? Operasi plastik. Nah, ini akan ada operasi plastik. Ini Dokter Debbie melakukan operasi plastik juga. Iya, jadi yang melakukan operasi bedah plastik di klinik kami adalah dokter bedah plastik. Beda lagi. Jadi emang ada spesialisasinya. harus ada sesuai spesialisasi masing-masing. Nah, Jadi ini kalau mau operasi plastik, mau plastik sendiri, jadi nggak sembarang. Silakan pergi. Ada kamu lagi. Kenalana. Silakan, ketemu lagi. ketemu lagi dan Sekarang duduk. Nah, ini kebetulan kita lagi ngomongin tentang kecantikan. Datang wanita cantik lagi. Thank you. Aku datangnya naik apa? Naik apa? Naik ojek, naik ngos-ngosan. Beneran? Sumpah demi Allah Rasulullah, demi Macet. apa? Demi ada-ada aja. Beneran, Bu? Sumpah demi Allah, pors aku taruh di pinggir jalan, aku naik ojek. Porsnya naik Cocok, ojek. Oh, Porsche-nya. berarti Porsche ngikutin ojeknya, berarti tiga. Boro-boro, kan tarakin, banci. Biarin aja, yang penting gua ada di ada-ada aja. Lu pakai ojek terus pakai baju gitu bener. Ya justru itu kan gua dikatain banci. Ya beneran pakai baju ini. Sumpah demi Allah Rasulullah. Irfan, kecantikan, membicarakan Tapi tetap kecantikan. dong cantik. Bicara Alona kan tetap cantik. Kita lagi ngomong ini. Dan tadi orang tenang, terus ada dia langsung Nah. bilang ya. Langsung ya cantik, Nah, cantik, gitu. cantik. Kita lagi ngomongin tentang operasi plastik. Oh iya. Lu melakukannya enggak? Ah? Melakukannya enggak? Melakukannya di sini. Beneran? Beneran. Masa gue munafik ngapain harus munafik Nah, bener. ya kan? Jadi- Kalau iya ya iya. Ebi, Kalau enggak ya maaf enggak. bentar ya, maaf ya Ebi. Tidur dulu di belakang nih. Diem ya. Ebi tidur di sini. Iya, Oh, iya, dah. tidur sini. Apa saja yang sudah dilakukan supaya mencapai titik cantik? Kalau Alona sih hanya di buah dada saja, jujur. Selebihnya sih hanya luluran, biar bersih dan biasa aja sebenarnya ya. Gitu. Alona sih nggak munafik, memang iya kok, dan itu tuh bukan rahasia lagi kalau breast implant Alona itu adalah implan. Tapi aman. Selama ini sih ya. Ini mumpung ada Dokter Debbie Finsky, ada yang aman, ada yang enggak ya Dok ya? Biar Iya, memudahkan iya. gimana sih buat para perempuan? Iya, yang pertama pasti harus konsultasi dulu seperti Alona udah sempat ngobrol ya kita ya. Alona cantik dan mengakui bahwa ini yang sudah terjadi sebenarnya menurut saya itu sikap profesional. Iya, iya, Seorang iya. artis, aktor melakukan tindakan bedah plastik bagus-bagus saja kalau memang sesuai dengan peran atau katanya mau ada pemotretan misalnya. Ya, Ya nggak apa-apa. ada juga tapi- yang operasi plastik dilakukan karena misalnya ada kecelakaan, Ya, dan bedah dikoreksi plastik, ya. betul Irfan. Jadi tidak semua bedah plastik untuk cakep-cakep aja, tapi ada juga bedah plastik untuk rekonstruksi. Nah, Ya, gitu. nah kita lihat tuh ada beberapa berita yang ada hubungannya dengan bedah plastik dan sebagainya. Yuk. Payudara dan bokong Melindadi pecah dan meleleh dirawat di rumah sakit Kota Bandung. Bisa meledak dan meleleh ternyata kalau salah penanganannya. Iya. Gitu. Jadi mungkin ada infeksi pembengkakan, jadi tidak meledak seperti balon seperti itu, Gitu. Irfan. Kirain lagi ngobrol-ngobrol dan lalu Untung punya gua nggak meledak ya, gua tutupin terus kok, gua tutupin Bener. terus. Jadi istilah meledak tuh gimana? Apa? Dia ketawa mulu. Membayangkan balon meledak itu. Lanjut aja. Ya, jadi isinya implan itu ada bermacam-macam jenis. Nah, pada suatu saat daya tahan tubuh kita menurun atau pada suatu saat terjadi kecelakaan, trauma atau apa itu bisa membuat terjadinya pembengkakan, infeksi, inflamasi, dan infeksi itu bisa juga steril. Tapi mungkin kalau situasi di dalam penjara atau yang kurang bersih
infeksi bisa menjadi lebih besar lagi. Jadi akhirnya timbul resikonya seperti Resiko itu. seperti itu, dan tergantung juga jenis implan yang dipakai. Tapi selama dilakukan oleh dokter bedah plastik dan perawatannya diikuti, menurut saya cukup aman ya. Lakukanlah dengan yang profesional, dengan bahan yang benar-benar. Iya, dan ada 3 yang harus diperhatikan: preoperasi, saat operasi, dan perawatan post operasi. Itu 3 serangkaian ini harus dalam keadaan baik semuanya. Jadi ada masa expirednya nggak sih? Maksudnya perlu dilihat lagi gitu. Ya, jadi kalau yang zaman dulu ada yang bertahan 10 tahun, 25 tahun, terus sekarang ada jenis lagi yang terbaru yang menurut mereka bisa selama-lamanya dan sudah FDA approved, gummy bear. Itu bisa. Tapi ini kita juga ada contoh lagi ya. Coba kita lihat ya. Ini dia. Bupati 16 kali angkat silikon. Oh iya, pernah ngobrol sama Bupati. Iya. Dan Bupati sangat menyesal sekali melakukan ini karena dulu di zaman mudanya kerut dikit kasih silikon juga. Akhirnya ketika sekarang sudah agak lumayan menua, akhirnya mengeras dan juga jadinya. Betul, karena silikon yang digunakan pada zaman itu orang belum begitu mengerti, dan saya yakin Bupati juga nggak tahu. Ya, betul. Waktu itu orang taunya, wah ini begitu disuntik di sini langsung mancung, ditaruh di pipi langsung bagus, karena itu adalah silikon industri yang untuk bikin ember, oli, ya, terus disuntik di wajah, dan setelah dalam jangka waktu lama timbul dia berbenjol-benjol, dia akan mencari tempat yang rendah. Makin umur kita, gravitasi bumi ke arah bawah, dia akan cari tempat berbenjol-benjol, mengeras. Dan bahannya lagi bisa timbul kanker kalau memang kita ada bakat. Kadang-kadang ada orang-orang sindikat-sindikat yang memang mencari keuntungan dari perempuan-perempuan yang ingin cantik dan tidak mengerti. Makanya ada-ada aja bagus banget kasih penerangan sama masyarakat. Pernah punya pengalaman nggak tertipu untuk melakukan perawatan atau tindakan kecantikan? Kalau Alona sih sangat irit mengirit. Hanya luluran di rumah, hanya pembantu yang melulurin Alona. Jadi nggak ke salon, nggak ngapa-ngapain. Rambut pun ya pakai yang maskeran, kita beli di warung. Iya, bukan di bengkel, belinya di bengkel untuk masker gitu kan. Bikin kasih oli gitu biar hitam. Termasuk berani kayak misal maaf ya, payudaranya itu udah sesuatu. Ya kalau itu sih masa lalu ya kan, itu kan tuntutan waktu itu, tuntutan pekerjaan. Dalam arti tuntutan pekerjaan dulu kan Alona kan mengawali dari umur ya hampir 19 tahun saat itu ya. Itu dari Boss Magazine yang menuntut Alona untuk mempunyai ini nggak perlu aku sebutin ya. Nah akhirnya ya jujur aja sih, itu Alona sih orangnya tipe orang yang jujur apa adanya gitu, dalam arti ya inilah Alona memang udah bukan rahasia lagi. Kalau bukan nggak dipermak aja. Belum, nanti kalau sudah waktunya Alona akan permak biar cantik ya, terus cantik. Tapi ini cantik-cantik semua ya, luar biasa. Semua berarti lu juga gitu. Enggak, Irfan ganteng. Semua kecuali lo. Thank you. Bangunin tuh, nggak bangun lagi. Ebi keluarga udah kumpul dari kelas. Ebi kenapa Ebi? Bangunin lagi, yuk. Cara bangunin Ebi itu gampang. Lah. Oh gitu. Masih menyanyi yang lain ya. Ebi, nyanyi lagu gue dong. Gue mah begitu orangnya. Itu emang lagu Tante Alona. Iya, mau nyanyiin dong. Ebi mau nyanyi, tapi harus khusus pelipat dulu, Tante. Ngomongin soal ini nih, perempuan-perempuan ini emang kadang-kadang saya takjub loh, siap melakukan apapun. Tapi Aura Kasih termasuk yang sangat alami sekali. Nggak pengen mencoba kah? Kalau aku lebih ke yang aku rawat lebih ke inner beauty aja, karena percuma cantik keluar tapi kalau hatinya kurang bagus orang ada yang suka juga. Cuco. Alhamdulillah. Kalau dia bilang kan yang dirawat inner beauty-nya, berarti Glenn Fredly sukanya inner beauty-nya. Kamu You are my kecantikan lagi, everything. kecantikan lagi. You're my everything. Kecantikan lagi. Kita bahas kecantikan lagi. Emang Glenn suka bagian tubuh kamu apanya sih? Kenapa ketawa? Mukanya. Aku senang membicarakan ini. Hatinya. Cuco, beneran. Dan Bagi gue dia sama males. gue. Lagian Aku udah pintar masak juga soalnya. Lumayan pintar masak. hatinya baik, hidungnya udah mancung, Alona juga, Oh Indi iya, juga. hidung mancung itu banyak juga ada yang pakai. Oh iya, jadi hidung mancung itu kalau memang hidungnya agak miring, deviasi septum bisa diluruskan dengan
bedah plastik. Tapi kalau yang aduh dok pengen mancung dikit aja, jangan pakai silikon cair. Kita lakukan cukup 15 menit dengan filler hyaluronic acid. Jadi tidak perlu dibedah, tapi hasilnya memang bertahan 1 sampai 2 tahun, kemudian diserap tubuh kembali. Sering pasien-pasien sebelum mereka operasi hidung, mereka filler dulu, jadi nggak terlalu kaget. Nah, jadi filler itu prosesnya saya pernah dengar prosesnya seperti jadi apa? hanya dikrim dulu, anestesi, sudah kebal, di ruangan steril. Saya biasa melakukan di ruang bedah minor, kemudian pakai baju yang steril juga, lalu disuntikan dan pasien bisa menyaksikan. Jadi langsung mancung. Saat itu juga? Saat itu kan tidak sakit karena Tahan sudah berapa lama? dianestesi. Tahan 1 sampai 2 tahun. Habis itu pesek lagi? Sudah besok lagi ya Irfan, jadi kembali seperti semula. sebelumnya. Kontrol ya pesek lagi. Nah, kita shading aja, shading dan mancung Ini ya. menarik sekali dan ini juga ada buku dari Deminski luar biasa. Kita kembali sesaat lagi ya. Dan mana-mana. Ada aja. Silakan kita Oke. kembali lagi. Tadi semacam iklan Aura kasih cerita bahwa ada siapanya kamu gitu ya, katanya kena tipu lah, oknum. Gimana ceritanya? Ada sih di Bandung gitu. Jadi dia diiming-imingin lah, ada salah satu oknum gitu dibilang ini filler katanya. Tapi kan karena orang awam kan nggak ngerti dan dia nggak nyari tahu internet atau mungkin cari tahu dulu apa sih filler buat apa atau mungkin apa gitu. Ternyata itu silikon. Jadi kayak di beberapa bagian wajahnya itu kayak di sini merah, di sini merah, di sini merah, dan itu nggak bisa diapa-apain. Udah sempet dia konsul di dokter untuk dikerok aja kata silikonnya, cuman tetap nggak bisa. Pada akhirnya sekarang ya udah merah-merah semua gitu. Sampai Sudah- sekarang. Sampai sekarang. Mas Rati pengen cantik tapi justru jadinya lebih buruk dari Iya, sebelumnya. lebih buruk. Itu Obsesi sama sih. dokter atau sama bukan dokter? Sebenarnya dia kayak mungkin kayak kursus gitu kali ya. Kursus. Aduh. Ya, serem banget. pokoknya intinya sih syukuri saja apa yang ada di kita. Iya. Tugas Tapi kalau mau ke dokter cari dokter Nah, yang itu dia. reputasinya kita kenal. betul, kita jadi tahu. syukuri apa yang telah dikasih, dirawat. Tapi kalau memang perlu ada beberapa koreksi atau niatnya untuk pekerjaan atau menyenangkan pasangan, Iya. lakukanlah dengan dokter yang terpilih dengan alat-alatnya terjaga, bahan-bahannya juga dijamin ya. Tapi pasti hari ini kita dapat pelajaran yang banyak sekali loh dari pembicaraan ini. Mudah-mudahan Makasih, bermanfaat loh. untuk kita yang ada di rumah ya. Terima kasih, Dr. Debbie, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya dari pembicaraan kita Betul. sore hari ini. Betul. Dan besok pasti kita akan menghadirkan lagi bintang tamu lainnya dengan topik menarik lainnya ya. Nah, Kalau gitu kita akan segera pamit. Tapi ini katanya ada single terbaru dari Sinta Alona. Judulnya Iya, apa? judulnya gue mah gitu orangnya. Kenapa Alona pengen menunjukkan kalau Alona itu berprestasi, bukan seperti tetangga di sana bilang kalau Alona itu mau numpang namanya dia. Maaf ya, justru yang mendukung Alona ini orang yang berprestasi, ciptaannya juga maksudnya ciptanya si Andika Kangen. Ya itu kan orang ya semua masyarakat juga tahu Iya, lah iya, kalau iya. dia itu berprestasi. Yuk kita Yaudah, lanjut. kita datang kita sampai jumpa di dunia. Hingga
Tante Ola sama dokter mukanya kayak bidadari. Kalau Makasih, Tante Abi. Indi Thank you. hatinya kayak bidadari. Apa? Kalau Om Indra, kalau Irfan, Kalau Om Ipan juga kayak bundanya Ebi. udah lagi mending pamit aja mendingan deh. pamit belajar. Belajar deh. Pamit. Jangan. Pasti nyulah Ebi pamit diculah sama Tuh baca kreatif. tuh. Pamit belajar sama cabe. Nanti kalau lu nggak keluar, Beca. enggak, Beca. kalau lu nggak keluar, becanya nggak masuk kasihan. Ya udah Ebi mau belajar dulu. Dokter, Tunggu, Ebi tingginya berapa? Umurnya berapa? aku umurnya 7 bulan setengah. Ini perlu pengetahuan deh. Ini pakai baju SD. Kenalin Tingginya dulu. berapa? Introduce myself. Oke, kan dokter dari luar presiden luar negeri sedunia. Iya. Ebi mau Presiden luar presiden negeri. luar negeri. Presiden aja Ebi kamu aja. Presiden luar negeri sedunia. I want to introduce myself. My name is Ebi. My long name is Ucing Ala Ebi. Dah, 7 tahun udah tinggi banget ya. Ini metodenya terlalu lengkap. Kan Kayak perlu bicarakan disuntik, soal kecantikan, Dok. Sebenarnya cantik versi dokter tuh seperti apa sih? Iya, udah berapa kali nih Indri, kalau dokter tuh punya definisi cantik itu harus bisa dinikmati oleh 5 panca indera. 5 panca indera 1. Ya, mata. pasti. Jadi mata melihat perempuan itu harus kelihatan indah. Jadi tidak harus bajunya mahal, tapi rapi nih kayak Aura, kayak Indri nih. Iya, iya. Cakep. Kemudian dicium hidungnya, perempuan itu wangi. Wangi. Gak apa-apa kalau lagi masak bau bawang juga harum Iya, menurut iya. dokter ya. Iya, iya. Harum bawang sebenarnya. Iya, tapi nggak apa-apa kan. Kemudian lidah. Kalau lidah jangan dijilat-jilat perempuan itu, tapi perempuan itu harus bisa membuat sesuatu yang bisa dinikmati, memasak. Perempuan gue juga bisa masak. Mau kemana ini? Pamit dulu Om. Kenapa? Baru panca indera ketiga aja udah nggak bagus. Udah fail. Oke. Saya udah gagal itu. Mata harus indah Iya kan dipandang. bisa dipelajari. Nah, Indri. hidung harus enak dihirup. Iya, Telinga. telinga waktu perempuan bicara, perempuan itu perhiasan suami. Harusnya waktu pulang ke rumah suami jadi tentram. Kita juga anak perempuan pulang ke rumah orang tua jadi senang, bukan jadi stres karena kuat itu nggak cantik. Sebentar, gimana? Mata lumayan lah ya, mata lumayan. Kalau ya. mata gue penampilan Lumayan. lumayan. Hidung. Kalau hidung harum, gue harum melati. Lidah, fail. Lidah fail. Kuping. Itu dia tuh. Baru empat. Empat. Satu lagi. Kulit. Kulit. Kulitnya kalau diraba halus. Tuh. Coba ya, Mas. Halus. Kalau ini coba. Licin. Dan dari sana lagi. Kayak jalanan di Jakarta lubang-lubang ya. Terus, Bang. Ya, dan perawatan seperti itu kan tidak harus yang mahal. Iya, betul. Ya. Apapun bisa, yang penting kita niatnya ya. Ya, yang penting niat. Dari 5 gue 3 fail. Enggak lah ini. Dan kita akan ngobrol lagi dengan orang kasih dan juga dokter Debbie Rizky. Banyak ilmu di sini, jangan kemana-mana. Tetapi ada-ada aja. Terima kasih Anda masih menyaksikan ada-ada aja. Ya, semua perempuan pasti ingin cantik, walaupun kecantikan itu relatif, tapi jelek itu mutlak, gitu ya, itu bercandaan. Indri kenapa? Kenapa sih? Indri. Gue masih kepikiran, Apa? dari 5 panca indera gue semua fail. Semua. Tadi apa? Wangi. Kulit. Kulit Fail. kasar, kebanyakan nyuci. Terus Wangi nggak seberapa. Penglihatan standar di bawah rata-rata. lidah, Lidah, boro-boro bisa masak. kuping. Tukang gosip. Tadi cuma ada 2 panca indera, itu mata dilihat Lumayan itu pun cantik. lumayan. Itu udah maksimal.
Itu kau penciuman? Kalau penciuman gue tiap hari asal tahu ya. Gue tuh seliter buat parfum, Mak. Yang penting Wangi dia, wangi. Malah gue udah nggak pakai semprot. Bagaimana? Diminum parfumnya. Tapi ini menarik loh, yang disampaikan oleh Debbie Finsky bahwa kecantikan perempuan itu dia dari 5 panca indera harus memenuhi syarat dan Iya, dan bisa dipelajari. Gak usah diulang, kan banyak pembahasan lain. kan menyimpulkan dari segmen sebelumnya. Udah dan penonton tahu udah. yang paling penting itu dipersembahkan untuk pasangan kita. Betul. Ya. Jangan pas di rumah bau asem, pas keluar wangi. Gitu. Bentar ini kok lampunya mati? Kenapa? Lagi gue bilang, kok agak redup-redup gimana gitu. Belum ini, tokennya belum isi. Oke, Dok. Zaman sekarang tampaknya sih gangguan kesehatan kita khususnya penampilan dari luar ya. Iya. Kayaknya makin buruk dibanding zaman dulu. Apakah faktor radiasi, Iya, polusi? faktor betul Irfan. Jadi faktor polusi sekarang ada indoor dan outdoor pollution. Jadi makanan kita, kemudian toksin di mana-mana. Terus dulu kan orang di Taman Firdaus jalan kaki, sekarang naik mobil. Dulu orang mau makan ayamnya dikejar sendiri, sekarang kan tinggal pesen. Beda. Betul. Beda. Makanya harus banyak olahraga juga, jangan lupa. Jadi hidup sehat itu sangat penting Sangat ya. penting. Siapa tidak berolahraga sekarang akan membayarnya di ICU nanti. Amin. Jangan sampai. Ini baru ngomong sama Aura main tenis ya? Tadi ngomongin apa sih, emang betapa pentingnya olahraga juga Iya, ternyata penting ya? untuk olahraga. Mudah-mudahan pemirsa ada-ada aja pada olahraga ya. Harus. Karena keringat keluar pun itu jadi toksinnya keluar Iya, ya, dan ya. olahraga nggak usah susah-susah. Kadang-kadang pasien bilang, aduh dok aku nggak bisa olahraga, tangannya udah gede banget. Boleh kasih contoh nggak sih? Boleh. Ya, jadi gini nih, mungkin ya Ayo Aura. latihan ya. Olahraga bersama Debbie Finsky. Nah, buka kakinya, Buka. tarik napas, buang napas, tarik perutnya ke dalam. Tarik Coba, perutnya ke Irfan. dalam. Udah. Tarik, tarik, Nih, Irfan, nih. tarik ya. Ditarik, Tahan 5 detik. Lakukan 20 pagi, 20 sore. Kalau perutnya kegedean, lakukan siang malam. Oke, ayo Tahan tahan. perutnya. Ya, terus yang tangannya gede, kita sambil di kantor nih misalnya nih komputer ya. Nah, terus aduh dok nggak ada waktu olahraga. Ada yang tangannya goyang-goyang gini? Iya. Tidak. Sebentar. Aku pakai ini. Sebentar. Ini harus ada contoh dengan real. Aura bisa kasih Aura ininya di sini ya. Nah, diputer. 1, 2, ayo yang merasa tangannya gede. Digulir goyang-goyang. Ini bikin itu juga ya? Ya, Bikin lebih kencang lebih lagi. kenceng lagi. Nah, lihat tuh Indri bagus banget. Bener. Ya, itu Itu ketinggalan. goyangnya ini ya tangan. Itu simple. Dia Irfan, jadi simple, nggak usah nunggu ke gym. Dan kalau buat ininya, sekolahnya ya, ini susah ya. Jadi Harus gini kali ya. jangan ke belakang, tarik, kecilin. Yo, itu bagus supaya dokternya bagus. Jangan duduk melulu, bener kan? Jadi bisa, kok yang tadi seperti ini dilakukan 2 hari berturut-turut kali ya? Dilakukan setiap hari, Itu celana. Oh, ini dia. Tarik C. Kita panggil Glenn Fredly. Terserah kali ini, sungguh aku takkan peduli. Ku tak sanggup lagi, mulai kini semua terserah. Sekarang kita minta Tompi. Aku yang sama. Turunin ke G. Terserah untuk pada batu. Hari ini sungguh aku takkan peduli. Tapi Glenn Fredly udah. Tompi udah. Sandi Sandoro. Malam biru. Tunggu ya. Ini mau nyanyi lagi Sandoro. Sandi.
seneng banget sih. Iya, soalnya tadi pas komplek Ebi nanya sama dokter. Apa? Nanya kalau mau biar Om Ipan sama Tante Indi nggak tua-tua, berarti harus ke dokter. Soalnya Ebi pasti kasihan kalau Tante dan Om Ipan udah mulai menua. Oh, Ebi kalau perhatian sama Ngina beda tipis enggak ya. Ngina, Om Irfan sama Tante Indri sih segini ya emang sudah di usianya. Iya, emang awet Ebi tua. 7 tahun ke orang tua banget. Ebi mau operasi plastik aja deh. Operasi plastik. Nah, operasi plastik gimana? Operasi plastik. Nah, ini akan ada operasi plastik. Ini Dokter Debbie melakukan operasi plastik juga. Iya, jadi yang melakukan operasi bedah plastik di klinik kami adalah dokter bedah plastik. Beda lagi. Jadi emang ada spesialisasinya. harus ada sesuai spesialisasi masing-masing. Nah, Jadi Ebi kalau mau operasi plastik, mau plastik sendiri, jadi nggak sembarang. Silakan pergi. Ada kamu lagi. Kenalana. Silakan, ketemu lagi. ketemu lagi. Sekarang duduk. Nah, ini kebetulan kita lagi ngomongin tentang kecantikannya, datang wanita cantik lagi. Thank you. Aku datangnya naik apa? Naik apa? Naik ojek, naik ngos-ngosan. Beneran? Sumpah demi Allah Rasulullah, demi Macet. apa? Demi ada-ada aja. Beneran, Bu? Sumpah demi Allah, pors aku taruh di pinggir jalan, aku naik ojek. Porsnya Cicok, naik ojek. Porsnya. Oh, berarti Porsnya ngikutin ojeknya, berarti tiga. Kita tarakin, banci. Biarin aja, yang penting gua ada di ada-ada aja. Lu pakai ojek terus pakai baju gitu beneran? Ya justru itu kan gue dikatain banci. Beneran pakai baju ini? Sumpah demi Allah Rasulullah. Irfan, kecantikan, membicarakan Tapi tetap kecantikan. dong cantik. Secara Alona kan tetap cantik. Kita lagi ngomongin ini. Dan tadi orang tenang, terus ada dia langsung Nah. gitu ya. Langsung ya cantik, Nah, cantik, gitu. cantik. Kita lagi ngomongin tentang operasi plastik. Oh iya. Lu melakukannya nggak? Ah? Melakukannya nggak? Bukannya di sini. Beneran? Beneran. Masa gue munafik, ngapain harus munafik, Nah, bener. ya kan? Jadi- Kalau iya ya iya. Ebi, Kalau enggak ya maaf enggak. bentar ya, maaf ya, Ebi. Tidur dulu ya di belakang nih. Diem ya. Ebi tidur di sini. Ya, Oh, iya, udah. tidur sini. Apa saja yang sudah dilakukan supaya mencapai titik cantik? Kalau Alona sih hanya di buah dada saja. Jujur, selebihnya sih hanya luluran, biar bersih, dan biasa aja sebenarnya ya. Gitu. Alona sih nggak munafik, memang iya kok, dan itu tuh bukan rahasia lagi kalau breast implant Alona itu adalah implan. Tapi aman. Selama ini sih ya Ini nanti mumpung cerita ada Dokter lah. Debbie Finsky, ada yang aman, ada yang enggak ya, Dok ya? Biar Iya, memudahkan iya. gimana sih buat para perempuan? Iya, yang pertama pasti harus konsultasi dulu seperti Alona udah sempat ngobrol ya kita ya. Alona cantik dan mengakui bahwa ini yang sudah terjadi sebenarnya menurut saya itu sikap profesional. Iya, iya, Seorang iya. artis, aktor melakukan tindakan bedah plastik bagus-bagus saja kalau memang sesuai dengan peran atau katanya mau ada pemotretan misalnya. Ya, Ya nggak apa-apa. ada juga tapi- yang operasi plastik dilakukan karena misalnya ada kecelakaan, Ya, dan bedah dikoreksi plastik. ya. Betul Irfan. Jadi tidak semua bedah plastik untuk cakep-cakep aja, tapi ada juga bedah plastik untuk rekonstruksi. Nah, Ya, gitu. nah kita lihat tuh ada beberapa berita yang ada hubungannya dengan bedah plastik dan sebagainya. Yuk. Payudara dan bokong Melindadi pecah dan meleleh dirawat di rumah sakit Kota Bandung. Bisa meledak dan meleleh ternyata kalau salah penanganannya. Jar gitu. Jadi mungkin ada infeksi pembengkakan, jadi tidak meledak seperti balon seperti itu gitu. Irfan. Kirain lagi ngobrol-ngobrol dan lalu Untuk menyewa nggak meledak ya, butuh temen terus kok, butuh temen bener. terus. Jadi istilah meledak tuh gimana? Apa tuh? Dia ketawa mulu. Membayangkan balon meledak itu. Lanjut aja. Ya, jadi isinya implan itu ada bermacam-macam jenis. Nah, pada suatu saat daya tahan tubuh kita menurun, atau pada suatu saat terjadi kecelakaan, trauma, atau apa itu bisa membuat terjadinya pembengkakan, infeksi, inflamasi, dan infeksi itu bisa juga steril. Tapi mungkin kalau situasi di dalam penjara atau yang kurang bersih,
infeksi bisa menjadi lebih besar lagi. Jadi akhirnya timbul resikonya seperti Resiko itu. seperti itu, dan tergantung juga jenis implan yang dipakai. Tapi selama dilakukan oleh dokter bedah plastik dan perawatannya diikuti, menurut saya cukup aman ya. Lakukanlah dengan yang profesional, dengan bahan yang benar-benar. Iya, dan ada 3 yang harus diperhatikan: pre-operasi, saat operasi, dan perawatan post operasi. Itu 3 serangkaian ini harus dalam keadaan baik semuanya. Jadi ada masa expirednya nggak sih? Maksudnya perlu dilihat lagi gitu. Ya, jadi kalau yang zaman dulu ada yang bertahan 10 tahun, 25 tahun, terus sekarang ada jenis lagi yang terbaru yang menurut mereka bisa selama-lamanya dan sudah FDA approved, gummy bear. Itu bisa. Tapi ini kita juga ada contoh lagi ya. Coba kita lihat ya. Ini dia. Bupati 16 kali angkat silikon. Oh iya, pernah ngobrol sama Bupati. Iya. Dan Bupati sangat menyesal sekali melakukan ini karena dulu di zaman mudanya kerut dikit kasih silikon. Akhirnya ketika sekarang sudah agak lumayan menua, akhirnya mengeras dan juga jadinya. Betul, karena silikon yang digunakan pada zaman itu orang belum begitu mengerti, dan saya yakin Bupati juga nggak tahu. Ya, betul. Waktu itu orang taunya, wah ini begitu disuntik di sini langsung mancung, ditaruh di pipi langsung bagus, karena itu adalah silikon industri yang untuk bikin ember, oli, ya, terus disuntik di wajah, dan setelah dalam jangka waktu lama timbul dia berbenjol-benjol, dia akan mencari tempat yang rendah. Makin umur kita, gravitasi bumi ke arah bawah, dia akan cari tempat berbenjol-benjol, mengeras. Dan bahannya lagi bisa timbul kanker kalau memang kita ada bakat. Kadang-kadang ada orang-orang sindikat-sindikat yang emang mencari. Ebi. Halo. Stop. Pak, orang baru datang. Bapak kayak gugur bunga, Pak. Udah datang. Ada Aura Kasih, tepuk tangan buat Aura Kasih. Tuh. Aura, kebetulan Ebi ini ngefans banget sama Aura. Mendingan sekarang karena Tante Aura udah datang, Ebi masuk ke kamar. Ebi. Om Irfan sama Tante ini mau ngobrol sesuatu yang anak-anak gak boleh tahu. Iya, jadi mending Ebi masuk ke kamar. Ebi tutup mata deh. Tapi kan denger. Tante Ola, masa Ebi nggak boleh dengar Tante Ola ngomong, karena suara Tante Ola kan bisa nyejukin hati Ebi. Tadi. Biasanya kalau gitu sambil gelendotan, kok ini enggak takut ya? Enggak berani gelendotan. Takut. Biasanya nih kalau ada bicara perempuan langsung gini, tante. Biasa gitu. Kok Aura nggak berani sih? Sekarang nggak gelendotan, Maunya Glenn Fredly. Ebi pulang dulu ke kamar lah. Dadah. Kita masuk ke ada ngobrol. jadi Aura Kasih nggak gelendotan lagi. Tapi Glenn Fredly, ya mungkin Ebi bener-bener Ebi takut terpesona dari sini. Nanti kita bahas mengenai Aura Kasih dan Glenn Fredly. Tapi yang kita bahas sekarang adalah kecantikannya dulu. Nah, ini emang lagi heboh banget loh diberitakan. Serba ada orang yang mengaku dirinya adalah dokter kecantikan, tapi dia melakukan tindakan kecantikannya itu adalah di toilet mall. Jadi transaksi lewat telepon, ketemu di mana, terus udah ketemu di mall, masuk ke toilet, dilakukan. Nah, dilakukan, tapi kenapa masalahnya orang itu percaya kalau itu dokter ya? Kadang-kadang orang melakukan apapun untuk sebuah kecantikan. Kok tahu sih, pernah ya? Karena saya juga cantik. Nah, Aura, ngelihat tadi kasus tadi, emang perempuan tuh kadang-kadang untuk sampai satu titik cantik dan puas, berani melakukan apapun ya? Gak peduli sakit, gak peduli biaya kadang-kadang. Kenapa ngomong kecantikan cuma sama Aura? Gue sebagai perempuan tersinggung loh. Sini. Gue lihat dulu cantiknya seperti apa. Coba diem dulu. Ini juga cantik kali. Maaf, Mbak. Ya? Mau nanya? Ya? Mukanya sebelah mana ya? Mau lihat muka saya? Ini jarang dibeli orang lain. Apa gak nunduk? Agak di bawah soalnya. Aura, Ya. melihat tadi ada apa sih dokter kecantikan yang tertangkap basah melakukan
malpraktek. Dia juga dokter juga nggak tahu juga ya. Enggak dokter, bukan Nah, itu dokter dia. katanya. Kadang-kadang cuma kursus kecantikan langsung ada sertifikat menyebutkan dirinya adalah dokter kecantikan. Gimana melihat kasus seperti ini? Miris aja sih, berarti kan sebegitu obsesinya cewek-cewek untuk jadi cantik. Even ada yang nawarin kayak gitu aja dengan harga murah, dia pasti mau tanpa nyari tahu ini beneran dokter atau mungkin ahli kecantikan apa bukan gitu. Itu dia. Karena menurut aku banyak banget di salon juga ada kok yang saya bisa ini bisa itu tapi ternyata juga gagal gitu. Iya. Dulu juga kan pernah kasus yang disuntikin apa ternyata itu ada bahan kimia untuk Silikon. pabrik kayak silikon seperti itu ya. Walaupun kata orang katanya beauty is pain. Sakit, harus sakit dulu baru cantik. Nah itu kadang-kadang nggak apa-apa dia sakit, nggak apa-apa dia bayar mahal. Yang penting cantik tanpa ada prosedur yang tepat ya. Ya Pernah ditawarkan seperti itu juga? banyak sih, maksudnya diiniin deh pasti jadi bagus gitu. Tapi kalau gue pribadi ya udahlah seadanya aja. Kalau mau udah segini takutnya akan merubah lagi gitu, kecuali yang memang harus dibenerin ya, misalkan ini gue nih kecelakaan nih harus dibenerin, diapain ya gitu loh. Tapi yang bahannya juga memang aman dan orangnya yang pasti terpercaya sih gitu. Misalnya ada ini koreksi ya. Ada ini koreksi nggak bukan dari orang kasih? Belum. Berarti mau kok belum? Nggak tahu ya. Ada kesempatan kamu pengen koreksi apa? Bagian apa? Aduh, koreksi apa ya? Kalau lu kan kerutannya mulai banyak. Makanya jangan kebanyakan senyum, coba senyum. Tuh kan, semuanya narik. Tapi gue segini aja gue udah laku, banyak yang suka. Kenapa? Segini doang. Lu bilang apa banyak yang suka? Perasaan lo doang. Andai ada kesempatan orang kasih diberikan kesempatan untuk merubah, mengoreksi bagian muka. Apa ya? Hidung kali kurang mancung nggak? Hah? Muka gimana lagi? Tapi ada beberapa sih, karena misalkan dulu kan gue gemuk banget gitu, terus kekurus tuh jadi mulai berubah dan belum dioperasi aja orang-orang udah bilang dia operasi ya. Kok zaman dulunya beda sama sekarang? Padahal kan dulu gue gendut, sekarang kurus, ya pasti tulangnya lebih kelihatan. Dulu pernah gendut emang? Gendut 60-an. Dia juga pernah gendut, berarti lu masih ada harapan. Irfan, gue udah turun, Van. Asal lu tahu. Berapa kilo? Setengah on. Indri tuh nggak gendut, tapi gede. Nah. Karena Neng bercanda Neng. Aduh. Dia ngomongin gede bikin lu tersinggung. Enggak. Gue tersinggung. Terserah, itu urusan lo. Kadang-kadang wanita itu berusaha melakukan apapun karena faktor pasangannya. Misal seorang istri, karena suaminya ngomong-ngomong, mama kok gitu sih, mukanya kok gini, ini. Lihat si ini sih, bibirnya ranum, hidungnya mancung, kulitnya putih. Kalau gue, tonjok lagi. Kadang tuh, standar kecantikan zaman sekarang itu gitu, harus kurus, harus putih, rambutnya juga panjang, matanya belok, alisnya hitam. Tukang sulam kali ya seorang. Nah, pasangan sendiri sekarang, Glenn Fredly. Apakah dia suka komplain-komplain nggak? Enggak sih. Justru kalau gue makeup terlalu lebay, dia pasti ya simple aja gitu. Karena perempuan zaman sekarang itu udah nggak kayak orang biasa yang nggak mainstream gitu. Maksudnya yang makeupnya tebal itu yang cantik, enggak. Justru makin natural, malah makin kelihatan cantiknya dan aslinya gitu loh. Tren makeup juga berubah-ubah ya. Edi! Kenapa Edi? Edi! Om Ipan! Jalan Edi! Om Ipan lah. Ini tamunya kayaknya tamu cantik lagi. Jalan gue itu! Ya itu berarti gue aja kan, itu berarti kan gue ganteng lagi. Kalau tamunya cantik dia lagi. Kalau Ya udah, jangan kemana-mana dengan dia aja. Tante ini bilang Ada tamu, bukan malah gelut di sini. Gelut apa? Gelut di sini. Oh, gelut mah bahasa Sunda. tante biar Ada ibu dokter.
Silahkan di mana saja dokter. Ini sih dokter keluarga aku juga. Iya, Pak Jenderal dan Ibu, salam. Salam. Karena udah ada dokter, kita kembali di Ada ngobrol. Panjang gitu. Jadi yang paling susah sebenarnya adalah mengubah gaya hidup. Oh gitu. Jadi kalau bisa kita punya gaya hidup sehat supaya hemat, tidak membayar rumah sakit. Itu perannya anti aging. Oke. Ini banyak ilmu ke mama ya. Nah, dari tadi dokter ngomong anti aging. Bedanya antara dokter kecantikan dengan dokter anti aging. Iya, sama klinik kecantikan dengan ahli-ahlinya di dalamnya katanya. Iya, sangat berbeda. Jadi kecantikan kita beda ya. Anti aging kecantikan kulit kelamin untuk kulit dan penyakit kelamin. Ya. Kecantikan melulu estetik. Tapi anti aging adalah suatu paradigma baru dalam ilmu kedokteran di mana kita mencegah daripada mengobati. Jadi anti aging itu menemukan penyakit sebelum penyakit menjadi parah. Jadi tetap anti aging memerlukan spesialisasi yang lain. Misalnya orang diabetes sama dokter spesialis penyakit dalam dikasih obat diabetes. Tapi anti aging melihat kenapa sakit diabetes. Oh, pankreasnya, maka diterapi juga untuk stem cell untuk pankreasnya dan hormonalnya itu. Oh gitu. Ya, jadi sakit tidak menjadi parah. Tadi Aura tidak nanya, pikun juga. Nah betul, umur ya. Umur berapa saja sih pasien dokter? Nah, pasienku yang paling muda itu ada yang dari 1,5 tahun karena mengalami Down syndrome. Iya. Oh iya. Jadi genetik. Jadi kita melakukan nutrigenomik. Nah, dan umur di anti aging itu umur biologis lebih penting daripada umur KTP. Ya, siapa tahu ada pemirsa yang umurnya baru 25 tapi ternyata kolesterolnya tinggi. Tuh kan Kinda gue lagi 25 tahun kan? Dokter kayaknya. Kenapa? Saya nggak tahu dokter datang ke sini emang nggak tahu apa sebenarnya mau saya yang kena terus, Atau Pak. mungkin ibu yang perasa sensitif. Saya pokoknya merasa aja, Pak. Contoh umur 25. Kenapa nggak 26, 27, Pak? Ini berapa? Saya 25, Pak. Oh gitu, Indri. Indri, I love you, Indri. Makasih, Dok. Pokoknya saya akan tuntut dokter untuk merawat saya seumur hidup. Tenang aja. Dengan senang hati. Pola hidup itu sangat penting. Begitupun pola makan. Iya, pola hidup, pola makan, dan juga pemirsa jangan lupa kasih tahu orang tua kita juga. Iya. Ajak mereka olahraga. Gitu. Ajak mereka makanan di rumah itu penting untuk pilih. Kalau Aura sih menjaga makanan nggak sih? Jujur enggak juga sih. Soalnya kalau aku Ya, Bu, sebenarnya dimakan, Bu. Saya ini metabolismenya masih bagus. Tapi masih kok nggak? Iya. gue sehari makan bisa sampai 4 kali dan itu selalu nasi gitu. Aura kasih. Iya, tapi aku rajin cek ada misalkan ada diabetes atau mungkin berlebihan gula atau apa enggak. Jadi dari situ aku mulai ya deh mungkin nasinya kurangin sedikit tapi lauknya banyak. Intinya sih yang tahu tubuh kita ya diri kita sendiri. Diri kita tahu sendiri. batasan-batasannya. Dan perhatikan kita punya penyakit genetik apa tidak. Jadi kalau mau kecantikan juga mikir kalau mau bedah plastik harusnya diperiksa darahnya dulu. Misalnya, oh bapak saya stroke, ibu saya penyakit jantung, hati-hati. Waktu melakukan biasanya dokter bedah akan melakukan pemeriksaan dulu. Jadi nggak boleh langsung diajak ke toilet ya. Oh iya, ke toilet langsung di Iya, untuk Ebi mau kenalin kalian sama tantenya Ebi. Siapa namanya? Tante Ebi banyak banget tante-tantenya. Tante, bukan tante ini minggir dulu. Tante. Bukan tante Ipan. Tante Ipan minggir dulu. Nih, Abi mau kenalin ada Tante Ola sama Tante Dokter Presiden sedunia bahasa Inggris. Apa sih? Tante dokter apa? Tante Dokter Presiden sedunia bahasa Inggris. Dr. Baby Finsky, Presiden anti aging sedunia. Presiden anti aging Aging. Tulisannya apa? Aging. Juga. Iya, salam Irfan. Itu sama ya. Dokter aku. Tapi kenapa nggak jatuh? Ebi baru. Harusnya
pacar nggak mau disuntik. Ada yang baca, punya baca. Dokter, Ebi baca. Ebi sakit banget itu sakit. Yang mana? Yang mana nak? Dokter, gara-gara jatuh kaki Ebi bengkak loh. Ini udah begini. Aduh. Ya ampun, Ebi, itu anak Onda. Ngadep kamera. Ya ampun, ini kaki apa singkong bakar? Gede banget. Dokter itu bukan singkong, itu anak Onda. Kenalin dulu ini. Ini teman-temannya Ebi, dokter. Ini cantik banget. Aku Bebe tante, aku Caca. Ini kelas berapa ya? Bebe tante. Malaka. Udah tahu Bebe, Caca. Apa kita berapa? Kita Kelas 5,5. Oh, Iya, ada kelas 5,5. Iya. Kenapa tinggi-tinggi apa? Dikasih 5,5. growth hormone ya? Nah, Apa itu tinggi? dia. Jadi kepala sekolah kita raksasa, anak muridnya segede-gede kita. Gitu. Tante dokter sedunia bahasa Inggris. Iya. Ebi mau nanya. Iya. Ini teman-teman Ebi kan pada jelek mukanya. Ebi tuh kasihan. Ebi mau ngatain teman-teman Ebi jelek. Itu nggak baik kalau bilang teman-teman Ebi jelek. Mereka tidak jelek, tapi buruk. Iya. Yang mana yang jelek? Ini kayaknya cantik dua-duanya. Semua dokter. Emang kenapa kalau jelek emang kenapa? Maksudnya mereka umur segini udah boleh perawatan belum? Tuh. Oh, kelas 5,5 boleh perawatan, tapi perawatan yang alami. Yang Tuh, iya. di comberan gitu. Itu alami. Kan orang ketawa terus lucu ya tante. Lucu, tangannya jangan ikut dong. Kalau dokter boleh pegang-pegang, kalau bukan nggak boleh. Kan Ebi mau jadi dokter. Oh, gitu. Iya, makanya tangan dokter kenapa? Enak juga jadi Ebi, enak Ebi. Dokter, aku mau tanya, kira-kira contoh perawatan yang alamiah itu apa? Aduh, aslimen lu ngomongin lu aslimen. Tadi aku lagi Iya, menjaga kebersihan wajah. Kemudian karena umurnya udah berapa ya? 11 ya, 12? Enggak, aku umurnya 6 tahun mau jalan di tempat. 6 tahun. Gak bisa ngitung. Ebi teman-teman Ebi 0 besar sekolahnya. Bagusnya udah SD. Nilainya 0 besar. Kalau Ebi pinter nggak? Oh, Ebi pintar banget. Nilainya berapa? Oh, orang Ebi nilainya 10. Dari berapa? Yang paling gede 100. Oke, Jadi contohnya apa sih, buat Dok? anak-anak kok Iya, perawatannya buat apa sih? anak-anak, ya Ebi juga ya, bukan cuma teman-teman yang cantik ini, jaga kebersihan tubuh itu paling penting. Jaga kebersihan, cuci tangan. Wajahnya ini kayaknya udah pakai makeup ya? Tunggu dokter. Ya. Jadi dokter lagi ngejelasin. Ngapain manggil Tante Aura? Tante menangis. Tante Aura jadi. Coba dong suara Glenn Fredly. Glenn Fredly. Yang benar siapa? Iya. Kalau ada Bang Fred, bilang aku salah, aku minta maaf. Aku salah, aku minta maaf. Oke. Masuk lagi besok 5.000 ya. Ya, masih di ada-ada aja. Om Ebi di sini apa ke belakang? Terserah Ebi di belakang aja ya. Ebi kuat nggak mendengar pembicaraan kita? Ebi ntar kan ada gimmick lagi, mending di belakang. Dibilangin. Itu rahasia kita. Di sini aja. Ya Nih, udah, Ebi di dokter sini. salam dari mamah mertua aku, katanya makasih bilang buat Bu Dokter. Salam hormat Tuh. Bapak Ibu Jenderal yang rendah hati luar biasa. Tuh. Jadi kenapa sih kok bisa kenal banget sama Ibu Kenal, Dokter? jadi dulu pas saya persiapan pernikahan pun dirawat oleh Dr. Debbie Finsky bareng calon Iya. istri aku saat itu. Iya. Dari luar dan dalam ya dok ya. Iya. Makanya langsung Perawatan talk share ya? pranikah. Perawatan prewedding, Iya. terus ibu bapak juga waktu itu masih Pangdam ya, Betul. Pangdam 7 Wirbuana kalau nggak Betul, salah. betul, betul. Jadi dirawat, jadi dari luar cantik, dalam cantik. Dalam Kan istri yang cantik, bukan lu yang cantik. Tapi kan pas nikah itu harus paripurna semuanya. Paripurna dan berbuah manis semuanya, alhamdulillah. Jadi talk chair. 4 anaknya
langsung. Iya. Karena cantik itu nggak hanya dari luar, yang penting itu dari dalam. Nah, Ya. tepuk tangan dulu dong buat Dr. Debbie Finsky. Bapak pemirsa, pasti beberapa orang sudah banyak yang tahu Dr. Debbie Finsky ini siapa. Dr. Debbie Finsky ini adalah Presiden Anti-Aging sedunia. Jadi berasal dari Indonesia. Wakilnya dari Jerman, dari Inggris, dan dari Australia. Presidennya cukup bendera merah putih aja. Dok, tadi kita melihat sebuah tayangan. Iya. Ada beberapa orang yang Menganggap dirinya karena dokter. iya mengaku-ngaku dirinya dokter, apalagi dokter kecantikan, asal memasukkan beberapa cairan, Iya. terus ada tindakan-tindakan yang sebetulnya hanya bisa dilakukan oleh dokter spesialis Iya anti-aging benar. seperti Jadi dokter. tidak semua orang boleh melakukan dan tidak semua dokter boleh melakukan. Jadi harus dokter yang berkompetensi. Kemudian kalau kita mau memilih dokter, sebaiknya ya lihat-lihat dulu, itu Facebook juga dipakai, internet dipakai untuk mencari informasi. Jadi saya merasa penting hadir di sini untuk mengedukasi masyarakat. Betul, Terima kasih betul. sudah diundang sama Ada-Ada aja. Sama-sama, Iya. terima kasih juga telah hadir dokter. Ada dokter, Ya. ada sebuah klinik kecantikan Ya. datang, banyak aja kayak piagam-piagam gitu difigurain gitu. Oh, sertifikat apa, sertifikat apa. Jadi seolah-olah berpengalaman gitu Betul. ya. Padahal itu cuma kursus-kursus dikit. Iya, karena kursus 1-2 hari tidaklah cukup untuk membuat seseorang menjadi begitu expert. Jadi perlu jam terbang. Dan sayang sekali yang jam terbangnya tinggi dan menggunakan obat-obat yang sudah ada Badan POM-nya, FDA approved, itu kadang-kadang pasien merasa, waduh, harganya terlalu, sehingga sebagian masyarakat mahal dan sebagian masyarakat memilih yang instan. Akhirnya yang dipilih yang kemarin itu. Yang abal-abal. Abal-abal. Padahal berisiko sangat tinggi. Iya. Oh, dokter tuh ngambil pendidikannya di mana, Dok? Saya mengambil di Prancis untuk AMS, kemudian untuk hormon saya mengambil di Brussels, Belgia, dan terakhir preventive medicine di Dresden International University di Jerman. Nah, mumpung ada dokternya, kita akan cari ilmu banyak ya, Dok ya. Mungkin Iya, di sini mencari ya. ilmu sebenarnya tujuannya adalah supaya kita bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Betul. Karena menjadi dokter sebenarnya adalah menjadi seorang pelayan. Masyarakat mempercayakan kesehatannya, wajahnya. Masa kita memberikan sembarangan? Dan Iya, kita harus iya. memilih yang terbaik. Oke. Bahkan di klinik ada Profesor Jafar, jadi Irfan Iya, kenal iya, juga. tahu, Jadi tahu. kita buat suatu badan yang dia mengawasi apa yang sembarangan dipakai. ya, Dok, Iya, ya, betul, iya. betul. Karena sering juga perusahaan-perusahaan obat kayak yang kemarin yang digunakan silikon industri, Itu bukan dia. Buat pabrik. silikon medis. Nanti Iya. yang Wow. tentang silikon ada pembahasan khusus nanti. Oke, Tapi baik. ini nih, Dok. Sekarang kan kita tuh sebetulnya kalau zaman dulu perawatan itu cukup dengan alami-alami saja. Iya. Tumbuh-tumbuhan, Misal kayak tadi herbal. mata pakai timun Itu gitu. bagus. Apa saja sih, Dok? Timun terus apa lagi sih? Iya, banyak yang bisa kita pakai. Jadi yang pingin bibirnya pink-pink itu sebenarnya kita bisa pakai strawberry. Terus yang ingin kencang, campuran dari putih telur. Kalau kulitnya kering kita bisa campur dengan alpukat. Ya. Nah, itu. Jadi banyak sekali kekayaan alam Indonesia yang bisa kita manfaatkan. Sebenarnya dari World Council sendiri sudah ada membuat penelitian mengenai herbal-herbal itu, dan itu bisa digunakan. Ya. Hanya yang ingin instan dan lebih cepat memang harus memanfaatkan teknologi kedokteran. Betul. Nah, tau nggak, Dr. Debbie Finsky itu bisa juga istilahnya apa, regenerasi sel ya, Dok ya? Iya. Regenerasi- Maksudnya apa Tadi sih? saya ngobrol sama Aura Kasih, Aura gini, masa sih, Pan? Jadi emang tidak hanya luar, dalam juga bisa Dalam diregenerasi iya, untuk ya? seperti stem cell sudah bisa digunakan dari tubuh sendiri. Betul. Terus itu yang dulu saya pernah itu, Dok, yang buat otak, ada yang juga buat jantung. Iya benar-benar. Jadi sudah ada live cell, stem cell yang kita pakai untuk bermanfaat untuk otak, untuk jantung kita, untuk ovarium tidak mudah menopause. Oh, jadi lu pakai yang tidak mudah menopause. Bukan yang itu. Irfan yang buat cowok, Irfan yang buat cowok. Iya. Dan semua melalui pemeriksaan dulu, Aura, benar Nah, ya. gitu, Jadi tidak bisa asal langsung, juga. ya. Aura mau nanya apa? Aura penasaran Aura banget. sudah cantik. Oh, ada nih dalamannya nih. Kayak aku regenerasi otak lah ya. Dia tadi cerita, kan aku bilang Iya. aku regenerasi otak. Seru juga yang prosesnya berapa jam gak boleh mikir, Dok. Iya, Karena kan terkontaminasi, udah banyak pegang handphone, radiasi, Iya, kan jadi agak-agak betul. lemot. Jadi kan sebenarnya. betul. Ini Aura cerdas juga ya ternyata ya. Dokter pikir cuma pinter, ternyata pinter plus cerdas. Jadi handphone, gelombang elektromagnetik bisa membuat otak kita mengalami proses degenerasi untuk dendrit sarafnya juga. Jadi ada juga yang kedua, saya lihat putih banget, hati-hati. Gizinya harus cukup, jangan sampai kita anemia. Karena gejala awal anemia adalah pikun.
Oh gitu. Ya, short term memory berkurang. Lu aja udah sering lupa nama gue loh, Van. Siapa Anda? Mungkin nggak tanya. Jadi jangan bangga putih. Iya, Dia lengkap juga berarti. Oh gitu. Iya, jadi boleh cantik tapi juga lebih penting sehat dari dalam. Jadi kalau bisa kombinasi. Oh gitu. Kalau Aura sendiri perawatan rutin yang suka dilakukan apa saja Aura? Kasih tahu kali, bocorin. Jujur, aku udah nggak pernah tradisional. Aku udah nggak pernah facial, terus kayak apa badan juga udah nggak pernah, suntik vitamin udah nggak pernah. Cuman biasanya di rumah itu kayak luluran sendiri. Terus kalau muka yang tadi kayak pakai putih telur, terus Itu beneran putih telur? Iya. Telur, kuningnya dipisahin. Iya, mendingan aja. Tapi jangan lupa dicuci ya, karena kalau lupa dicuci masalah baru timbul. Bikin kenceng ya? Enggak, jadi segar banget. Karena kan itu protein, asam amino. Abis itu mau dimanfaatkan digoreng juga bisa. Jadi lu nanti kalau mau goreng setelah pakai putih telur, Iya. taruh gorengan. Putih telur ini gimana digigitin terus sampai kering terus Dia sampai penasaran banget deh. sampai Iya. berkerak itu Dilap aja pakai air panas. Dilap pakai waslap, pakai air panas, udah kulitnya putih segar. Itu juga bisa kita campurkan nanti kalau ingin agak wangi dengan bunga melati misalnya atau air mawar. Pantesan dokter lama tante Ola kayak bidadari. Jadi kalau udah gede, jadi gini, di dunia ini mukanya tuh nggak semuanya kayak Tante Indri, ada juga yang cantik-cantik. Ebi standar Oke. ya. Ebi baik banget ya. Selama ini ngerawat Ebi Tante Indri loh, walaupun muka nggak seberapa tapi kasih sayang Tante Indri luar biasa. Kalau Tante Ola Apalagi yang bisa gue banggain coba. kalau